ini kita berandai-andai ya, kita berandai-andai karena sebenarnya kasus seperti ini kan banyak di Indonesia, cuma kita menutup mata saja, ya kan? Orang seperti ini kan konsultasi dengan Pak Ustadz. Aku nggak bisa. Aku ngerasa jiwa aku seperti ini. Tapi paling enggak aku pengen beribadah dengan Tuhan. Pengen beribadah dengan Tuhan. Pak Ustadz menyarankan simpelnya saja. Pak Ustadz menyarankan pakaiannya ke sana dengan ihram atau secara perempuan. Ya ibadah itu kan nggak harus selamanya ke Ka'bah. Tuhan itu nggak selamanya harus kita jumpai di Ka'bah. Kalau itu menjadi kendala bagi Anda ketika beribadah di hadapan Ka'bah, ya udah jangan ke sana dulu. Apa masalahnya gitu loh? Iya kan? Ngapain ribet-ribet? Supaya nggak jadi heboh ya. Iya, supaya jadi fitnah bagi orang lain. Ngapain pusing-pusing? Ya. Mas, nih dengarkan. Dalam Islam itu, ibadah itu tidak selamanya terbatas pada ritual bahkan. Jadi orang bekerja itu, karyawan, pergi ke pabrik pagi-pagi, naik motor, naik mobil. Dan di kerjaannya dia mengalami masalah, kemudian dia bersabar. Itu ibadah loh dalam Islam itu. Oh, ya? Iya. Saya nggak mengarang-arang, saya belajar agama beneran. Betul-betul Tuhan itu menilai kita sebagai hamba itu dengan profesi kita masing-masing. Jadi Anda jangan mengira orang yang sholat ratusan rakaat di masjid itu lebih mulia ketimbang karyawan-karyawan pabrik yang bercucuran keringat setiap hari. Jangan pernah mengira itu. Karena boleh jadi orang yang ratusan rakaat ini, ya hidupnya biasa, hujan-hujan, hidupnya sederhana. Dia bisa ibadah dengan nyaman karena dia itu nggak punya banyak beban. Sementara orang kedua ini yang bercucuran keringat ini, dia dikasih ujian yang berat oleh Tuhan dan dia bersabar. Tahu nggak janji Quran apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan dibalas dengan balasan yang tidak terhitung. Tidak bisa dihitung, saking gedenya balasannya orang bersabar itu nggak bisa dihitung. Bisa cara pandang orang beragama yang kadang-kadang dilupakan. Kadang-kadang cara pandang yang diajarkan oleh agama yang kadang dilupakan oleh orang beragama itu sendiri. Misalnya kalau disebut kata ibadah itu artinya apa? Kita sholat, kemudian kita megang tasbih, kemudian kita baca Al-Quran. Lupa bahwa ketika Anda menjalankan profesi Anda masing-masing, Anda memantapkan tugas Anda dalam profesi itu ibadah. Kenapa? Ada hadis lain mengatakan, Innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu suka, Allah itu cinta apabila kalian itu berbuat apa saja, berbuat baik. Kalian memantapkan perbuatan kalian. Memantapkan tugas kita di posisi kita masing-masing. Saya sebagai pengajar betul-betul serius mengajar. Dokter sebagai apa namanya? Itu bentuk ibadah ya? Iya, bentuk ibadah. Jadi kalau misalnya aku terhalang nggak bisa ke Ka'bah, masalahnya apa gitu loh? Tunda aja dulu sampai Anda benar-benar jadi laki beneran. Heboh. Iya, sampai Anda jadi laki beneran. Udah jadi laki beneran, baru ke sono. Atau perempuan beneran nggak mungkin lah ya? Nah, kan gitu. Sesederhana itu kan? Ya. Sesederhana itu. Daripada bikin heboh ya.